Ya, Farid, saat ini banyak sekali ya teknik pengobatan yang berkembang di masyarakat, baik itu tradisional maupun modern. Ya, dan sebenarnya dalam Islam itu ada beberapa pengobatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah ya. Ya. Dan salah satunya adalah bekam yang dapat menyembuhkan 72 macam penyakit. Berikut liputannya. Tidak semua orang mau menempuh cara pengobatan yang satu ini, bekam atau hijamah. Teknik pengobatan dengan membuang darah kotor dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Edi adalah salah seorang yang memilih melakukan bekam ketika ia merasa tidak enak badan. Edi segera berobat ke salah satu pusat pengobatan yang menyediakan layanan bekam. Yang paling utama saya memilih bekam karena memang Rasulullah kan menganjurkan untuk bekam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena memang dengan bekam itu kita akan dikeluarkan darah kotornya sehingga dengan dibekam sirkulasi darah kita bisa lancar. Sebelum dibekam, pasien akan berkonsultasi dengan terapis mengenai kondisi kesehatannya. Bagian tubuh mana yang dirasa sakit atau bermasalah dikemukakan dalam konsultasi ini. Hal ini untuk mengetahui titik mana saja yang harus dibekam. Kemudian Hendar sang terapis memijat tubuh Edi untuk relaksasi sebelum dibekam. Setelah itu barulah bekam dilakukan. Hendar yang sudah mendalami pengobatan alternatif selama lebih dari 20 tahun sudah hafal betul titik mana saja yang harus dibekam untuk jenis penyakit yang berbeda-beda. Iya, buat tubuh sendiri ketika kita berbekam, darah yang diambil itu kan darah yang kotor ya, darah yang kotor, maka yang seperti biasa terjadi di tubuh kita itu ada kolesterol, ada asam urat, terus ada toksin-toksin dalam tubuh itu akan terangkat ketika dibekam. Ya, peredaran darah akan lancar karena kan yang kotor-kotornya itu sudah terambil ya. Pada saat itu 72 macam penyakit akan diangkat. Setelah 30 menit, alat bekam akan dilepas. Lalu, bagaimana perasaan Edi setelah berbekam? Alhamdulillah tadi waktu saya datang ke sini rasanya kayaknya pegel di bahu sama di tengkuk sini. Ketika sudah dibekam tadi alhamdulillah enak dan enteng, dan mudah-mudahan ketika nanti sudah beberapa kali dibekam pegel-pegel saya sudah hilang. Islam mengatur setiap aspek kehidupan umatnya. Segala sesuatu telah tertuang dalam Al-Quran dan hadis, termasuk diantaranya dalam hal kesehatan dan pengobatan. Ada beberapa cara pengobatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Quran dan hadis sendiri secara jelas pengobatan cara Islam itu ada 3 jalan, 3 mainstream yang harus kita lakukan, 3 metode, 3 manhaj. 1 yaitu pengobatan ala Nabi yang disebut dengan Tibun Nabawi, itu dengan kekuatan ilmiah. Kekuatan ilmiah yang dimaksud adalah cari ahlinya. Yang kedua, kekuatan alamiah. Kekuatan alamiah di seluruh alam ini disediakan obat bagi manusia. Jadi pengobatan alamiah tidak hanya di apotek. Orang bisa dari lebah tadi, bisa macam-macam lintah, bisa dari kunir putih, dari bule herbal, dari itu semuanya. Itu semuanya adalah bagian dari cara pengobatan yang dibenarkan secara Islam. Yang ketiga, kekuatan ilahiyah. Kekuatan ilahiyah adalah dengan doa, dengan wirid, dengan zikir, bahkan dengan hidroterapi. Misalnya dengan wudhu, dengan sholat, tahajud. Bahkan ada ru'yah. Ru'yah itu adalah bagaimana pengaruh-pengaruh kejiwaan psikis dilawan dengan doa. Karena Allah memungkinkan apa yang tidak mungkin. Ruqyah adalah cara pengobatan dengan membacakan doa-doa dari ayat suci Al-Quran. Ijang adalah salah seorang yang memilih ruqyah untuk pengobatan. Ada yang saya rasakan itu ya mungkin hal-hal yang agak aneh gitu dalam jiwa, mungkin dalam diri saya gitu. Ruqyah berasal dari kata raqo atau rakyan yang berarti mantra atau jampi-jampi. Pada masa awal kenabiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat melarang ruqyah. Pada awalnya memang Rasulullah itu melarang ruqyah secara keseluruhannya. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu kebanyakan orang karena masih terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan lamanya,
melakukan ruqyah dengan bacaan-bacaan yang mengandung nilai-nilai kemusyrikan. Itu yang tidak diperbolehkan. Ketika ada sahabat yang cerita, ya Rasulullah, kami biasa melakukan ruqyah, boleh nggak sih? Gitu. Ada yang nanya lagi nih. Nah, oleh Rasulullah kemudian dijawab dengan pertanyaan, coba ruqyahmu seperti apa sih? Aku mau lihat. Setelah kemudian Rasulullah melihat sahabat itu membaca dengan bacaan Al-Fatihah yang baik, Rasulullah mengatakan tidak mengapa ruqyahmu itu asalkan dia tidak mengandung kemusyrikan. Jadi ruqyah diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama tidak mengandung kemusyrikan. Ruqyah itu sendiri, karena sifatnya yang sangat umum sih sebetulnya, dia tidak harus dilakukan oleh terapis tertentu. Atau misalnya mau ruqyah nih, maunya sama Kiai Anu. Nah, justru itu nanti dikhawatirkan malah terjerumus kepada kemusyrikan. Lalu bagaimana ruqyah dapat mengobati berbagai macam penyakit? Ruqyah dalam Islam adalah merupakan sebuah pengobatan yang diperbolehkan. Dan dia adalah pengobatan yang merupakan sunnah Nabi juga. Hanya bacaannya mesti kita perhatikan. Satu, bacaannya itu mesti bacaan-bacaan dari doa yang diajarkan oleh Nabi. Artinya doa yang maksur, doa yang populer gitu ya. Yang kedua, bacaannya adalah dari ayat-ayat Quran yang sempurna. Namun seringkali terjadi salah kaprah dalam ruqyah. Banyak orang mengira ruqyah adalah pengobatan untuk orang yang diganggu makhluk halus atau ilmu hitam saja. Padahal tidak demikian. Insya Allah dengan izin Allah bermanfaat untuk penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Jadi bisa untuk penyakit fisik gitu ya, termasuk untuk pengobatan kanker. Pernah ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang terkena kanker kemungkinan sembuhnya akan lebih besar ketika dia juga merutinkan membaca Quran dan sholat malam. Jika ruqyah hanya diperbolehkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang disyariatkan, maka sebenarnya siapa saja yang dapat melakukan ruqyah? Karena pada dasarnya semua muslim diwajibkan membaca Al-Quran. Siapapun bisa membaca ruqyah untuk orang yang sedang sakit. Kalau ibunya sedang sakit, anaknya misalnya membacakan ruqyah untuk ibunya, bisa. Anaknya sedang sakit, ibunya membacakan ruqyah untuk anaknya, bisa. Asal sudah bisa baca Quran. Kenapa kemudian ada yang membuka klinik seperti tempat saya untuk membantu orang yang ingin diruqyah? Sekedar kalau memang tidak bisa membaca sendiri, gitu ya, tidak mampu membaca Al-Quran sendiri, yuk kita bantu. Jadi sebenarnya tidak sulit menjalankan hidup sehat serta pengobatan secara Islami. Cukup kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi. Membaca, memahami isinya, serta menjalankan apa yang diperintahkan di dalamnya. Insya Allah kita akan terhindar dari segala penyakit fisik maupun non-fisik.